Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri tentunya kembali menjumpai Anda dalam Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu dan akan membahas terkait dengan peran kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara dalam penegakan hukum keperdataan permohonan pengangkatan seorang wali anak yang belum dewasa. Nah, sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah bersama dengan Ibu Asvera Primadona SHMH selaku Kajari Kepahyang. Selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi dari Kepahyang ke sini? Iya. Dari Kepahyang ke sini, ke Kejati dulu tadi. Ke Kejati dulu. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini juga sudah hadir narasumber kita Pak Panji Wijanarko SH selaku Kasih Datun Kejari Kepahyang. Selamat sore Pak Panji. Sore. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan pemirsa, yakni bagaimana peran kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun dalam penegakan hukum keperdataan permohonan pengangkatan seorang wali atau yang belum dewasa. Ini mungkin kalau istilah lain ini sama dengan adopsi gitu ya? Beda ya? Beda perwalian, antara perwalian sama adopsi itu dua hal yang berbeda. Oke, nah bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa nih seperti apa peran dari kejaksaan sendiri terkait dengan tema hari ini? Ya, baiklah. Jadi kalau udah ngomongin kejaksaan, biasanya kejaksaan itu pasti orang taunya tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, nangkep orang, nuntut. Nah, tetapi ada sisi lain dari kejaksaan adalah bidang perdata dan tata usaha negara yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, justru bidang ini itu banyak peran-peran kami di bidang keperdataan ini yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, ini kebenaran udah hadir Kasih Datun di kita. Dalam lingkup keperdataan ini kita ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada tindakan hukum lain, maupun ada pelayanan hukum. Nah, terkait dengan perwalian anak ini merupakan tugas pokok fungsi kita di bidang penegakan hukum. Jadi di bidang penegakan hukum itu jaksa pengacara negara itu mempunyai kewenangan tidak hanya cuman perwalian sebenarnya, tetapi jaksa itu juga dapat melakukan pembatalan pernikahan atau pencabutan hak perwalian orang tua apabila memang misalnya contoh ada orang tua ada pemerkosaan dalam keluarga biasanya oleh orang tuanya sendiri. Nah, orang tua itu harusnya hak-hak dia sebagai ayah itu dapat kita lakukan pencabutan. Jadi kalau anaknya masih belum dewasa berarti anak ini bisa kita alihkan ke orang lain untuk sebagai wali. Tapi bukan adopsi loh, wali. Jadi kalau mau dijelaskan antara perwalian, adopsi sebenarnya ada 3 ya. Ada perwalian, ada adopsi, satu lagi namanya foster care katanya. Ini apa, Ibu? Nah, jadi kalau perwalian ini hanya sementara sampai umur 18 tahun. Tapi hanya terkait dengan hak-hak keperdataan dia aja, sementara dialihkan ke orang tua, ke wali lah. Baik itu bisa pamannya atau memang kalau memang dia tinggal dititipkan di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, itu juga pihak LKSA bisa menjadi walinya. Nah, terkait dengan ini hanya sampai usia 18 tahun terkait dengan hak-hak keperdataannya aja. Kalau di satu lagi adopsi. Kalau adopsi itu memang anak ini semuanya jadi beralih ke orang tua angkat ini. Jadi termasuk sampai dia nanti mungkin setelah 18 tahun sekalipun dia terkait dengan hak-hak keperdataan masalah waris juga dia bisa dapat. Nah, tapi kalau perwalian setelah 18 tahun dia bisa menentukan. Dia bisa tidak perlu lagi diwakilkan ke orang tua
yang jadi walinya sementara ini. Nah, kalau foster care bisa juga namanya pengasuhan. Oke. Memang sekedar saya ngambil anak untuk diasuh aja sampai dia dewasa, hampir sama dengan perwalian. Nah, terkait dengan perwalian ini memang salah satu tugas pokok fungsi kami di bidang perdata, di mana baik diminta maupun tidak diminta, asal ada yang menginformasikan ke kami, itu kami dapat mengajukan penetapan perwalian ke pengadilan secara keperdataan. Nah, nanti lebih lanjut Pak Kasidatun, sekarang kita ada satu contoh kasus Satu contoh kasus, oke. yang sedang berlangsung. Kalau kita simpulkan sedikit, memang untuk perwalian ini memang beda dengan adopsi gitu ya. Beda. Kalau mungkin masyarakat awam pun melihat, oh diwakilkan atau diwalikan ini adalah bentuk dari adopsi dan sebagainya. Ternyata memang ada perbedaan antara perwalian, adopsi dan juga foster care. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Panji terkait dengan tema kita pada hari ini. Seperti apa nih? Mungkin. Jadi apa yang disampaikan Bu Kajari tadi sebetulnya salah satu tugas pokok fungsi dari Datun khususnya. Iya. Jadi dari tupoksi yang melebar meluas tadi dari antara peran fungsi jaksa, ternyata ada loh jaksa juga yang bergerak di yang lain hal. Salah satu ada di bidang Datun tadi, contohnya ada perwalian, nah, ada pembatalan perkawinan, ada pencabutan hak. Bahkan orang tua kandung yang memang seharusnya kandung secara lahiriah bisa loh kita Bisa cabut. dicabut ya, statusnya sebagai wali. Betul, karena ada beberapa kasus hukum yang ternyata orang tuanya melakukan kekerasan verbal pada anak, kekerasan lain-lain pada anak, lalu juga tidak bisa bertanggung jawab. Contohnya mungkin sedikit gila atau di luar kemampuan normal, maka status si anak ini gimana nanti ke depan? Dari beberapa fungsi tadi, ternyata di Kepahyang, biasanya kan kita ada LKSA yang sering kita kunjungi ya Bu, Bu Kajari, lain-lain, ada lembaga yatim piatu, ada beberapa. Panti. Jadi ada yang perempuan, laki-laki, terus ada beberapa, setiap tahun kami kunjungan. Nah, di tengah tahun kunjungan itu, selalu tuh ada beberapa anak yang kami mulai hafal lahirnya. Dan ternyata pas melihat status si anak tadi, oh ternyata ya sedikit, tanda kutip, beda lah dengan anak normal lainnya. Dia lahir, sebetulnya ada ibunya, ada ayahnya, namun tidak ada yang mau mengaku si anak tersebut tadi. Artinya si ibu ini tadinya Secara hukum ini tidak terdaftar gitu, tidak terdata seperti ini. betul. Akhirnya akte lahir tidak ada. Nanti identitas selanjutannya tidak ada. Kartu keluarga, atau KTP nantinya tidak ada. Ke depan kita satu hari aja tanpa KTP aja kebingungan nih untuk orang normal. Apalagi nanti status si anak tadi. Maka dari itu salah satu yang kami tangani sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan perwalian si anak tersebut tadi. Dan kemungkinan juga sedang sidang solo besok dilaksanakan sampai proses permohonan kami untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. Oke. Nah, mungkin ini menarik untuk pembahasan ini. Kita akan lanjutkan kembali, namun kita akan break sejenak. Oke. Dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana. Pastinya kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Tetaplah di Berendo TVRI Bengkulu.